Perkenalkan, nama saya Fransiskus Pascalus Pangestu dengan NIM 221134106. Di sini saya akan membahas mengenai tugas literasi membaca yang telah disampaikan. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan sastra anak. Jadi, sastra anak adalah jenis sastra yang dikhususkan untuk membaca anak-anak. Karya sastra ini dirancang untuk menarik minat, memenuhi kebutuhan emosional, serta mendidik dan menghibur anak-anak. Sastra anak mencakup berbagai genre seperti cerita, puisi, fabel, dongeng, dan lainnya yang disesuaikan dengan pemahaman dan minat anak-anak. Lalu pertanyaan kedua, apa yang membedakan sastra anak dengan sastra dewasa? Jadi yang pertama itu ada poin, yang pertama itu ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sastra anak biasanya lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa yang digunakan dalam sastra dewasa. Lalu yang kedua ada tema. Tema dalam sastra anak seringkali berfokus pada petualangan, persahabatan, keluarga, pelajaran moral yang relevan dan dengan kehidupan anak-anak. Lalu yang ketiga ada karakter. Dimaksud dalam karakter ini adalah sastra anak biasanya lebih sederhana dan jelas, baik dalam sifat maupun motivasi mereka, agar anak mudah mengerti. Lalu yang keempat ada penyampaian. Sastra anak seringkali mengandung ilustrasi yang menarik untuk membantu anak-anak memahami cerita dan menikmati pengalaman membaca. Lalu ada tujuan. Sastra anak seringkali bertujuan untuk mendidik serta menghibur, sementara sastra dewasa cenderung mengeksplorasi tema-tema kompleks dan dewasa, serta emosi yang lebih mendalam. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan apresiasi sastra anak? Apresiasi sastra anak adalah kegiatan atau proses memahami, menikmati, dan menilai karya sastra yang ditunjukkan untuk anak-anak. Ini melibatkan kemampuan untuk merespon secara emosional dan intelektual terhadap teks, mengenali kualitas artistik dan etik estetika dalam cerita, serta memahami pesan moral atau penjelasan yang terkandung di dalamnya. Apresiasi ini dapat ditumbuhkan melalui aktivitas membaca, diskusi, dan interpretasi karya dalam sastra anak. Lalu berikutnya ada jenis-jenis karya sastra anak. Yang pertama itu ada dongeng atau folk tales, yaitu cerita tradisional yang seringkali mengandung unsur magis dan moral. Lalu yang kedua ada fabel, yaitu cerita pendek dengan hewan berbagai tokoh utama yang memberikan pelajaran moral. Lalu yang ketiga ada legenda, yaitu cerita yang mengandung unsur sejarah dan mitos, seringkali mengenai tokoh-tokoh heroik. Lalu yang keempat, puisi anak. Puisi yang ditulis dengan bahasa sederhana dan ritme yang menarik untuk anak-anak. Lalu yang kelima ada cerita bergambar atau picture book, yaitu buku dengan ilustrasi yang mendominasi teks, dirancang untuk pembaca awal. Lalu yang keenam, novel anak. Buku yang lebih panjang dengan plot yang lebih kompleks, cocok untuk anak-anak yang lebih tua. Lalu 7, buku interaktif, yaitu buku yang menggabungkan teks dengan elemen-elemen interaktif seperti flap atau suara untuk memberikan pengalaman membaca yang lebih menyenangkan dan menarik bagi anak-anak. Lalu yang kedelapan ada buku non-fiksi, yaitu buku yang berisi informasi faktual tentang berbagai topik, sejarah hewan, alam, sejarah atau pengetahuan. Lalu berikutnya elemen-elemen cerita dalam karya sastra dalam bentuk teks naratif. Yang pertama itu ada tema, yaitu ide atau pesan utama yang mendasari cerita. Tema dapat berupa pesan moral, pelajaran moral, pandangan hidup, atau pesan sosial. Lalu yang kedua tuh ada tokoh atau karakter.
yaitu individu yang terlibat dalam cerita. Tokoh utama adalah karakter sentral, sementara tokoh pendukung membantu mengembangkan cerita. Lalu yang ketiga ada latar atau setting, yaitu tempat dan waktu di mana cerita berlangsung, yaitu latar memberikan konteks yang mempengaruhi suasana dan tindakan tokoh. Lalu yang keempat, alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk ceritanya, biasanya terdiri dari pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Lalu yang kelima ada sudut pandang atau point of view, perspektif dari di mana cerita disampaikan. Ini bisa berupa sudut pandang orang pertama, orang ketiga, atau orang omniscient. Yang keenam ada gaya bahasa, yaitu cara pengarang menggunakan bahasa untuk menciptakan suasana, mengembangkan karakter, dan menyampaikan tema. Ini termasuk pilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan metafora atau simbol. Yang ketujuh ada konflik, yaitu masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh utama yang mendorong alur cerita maju. Konflik bisa bersifat internal dalam diri tokoh atau eksternal dengan tokoh lain atau lingkungannya. Lalu yang kedelapan ada titik puncak dalam cerita, di mana konflik mencapai intensitas tertinggi dan tokoh utama harus membuat keputusan penting. Yang kesembilan ada resolusi atau penyelesaian. Bagian akhir ini cerita di mana konflik diselesaikan dan cerita berakhir dengan jelas. Demikianlah pemaparan materi mengenai sastra anak. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi mengenai sastra anak. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.